297 siap untuk memilih proposal perencanaan 2. Apalagi, panggilan telepon kali ini bukan tersambung ke telepon kantornya, tetapi telepon pribadinya. Penelepon terbaru di ponsel Leng Xicheng ini adalah Gu Qingqing. Apakah ini Gu Qingqing? Dia peduli kepadaku, tebak Leng Xicheng. Direktur Jiang masih ingin berbicara, tetapi Leng Xicheng memelototinya dengan serius. Kemudian, ia segera mengeluarkan telepon dan melihat. Su Zijin, apa-apaan ini? Leng Xicheng langsung menutup telepon dengan marah. Ia melihat nama kontak Gu Qingqing di catatan riwayat panggilan dan berniat untuk meneleponnya. Setelah ia ragu-ragu selama 2 detik, ia menerima panggilan telepon dari Su Zijin lagi. Kali ini Leng Xicheng benar-benar marah. Ia segera menutup telepon dan langsung memblokir kontak Su Zijin. Lalu, ia menggerutu dalam hati, mengapa itu bukan Gu Qingqing? Apakah kalian masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, aku akan pergi. Tanya Leng Xicheng yang tampak tidak sabar. Seorang manajer yang juga menjadi anggota dari Dewan Direksi mengangkat tangannya dengan lemah. Saya masih mempunyai 2 proposal di sini. Leng Xicheng meliriknya dengan dingin, suaranya tegas. Kamu yakin yang kamu tunjukkan padaku itu adalah proposal rencana yang paling optimal? Dan bukan permainan pilihan 2 dari 1 yang membosankan seperti Suyi. Manajer itu kaget dan berusaha menjelaskan, karena tidak bisa memilihnya, jadi. Pilih proposal rencana yang paling optimal untuk ditunjukkan padaku. Apakah perusahaan memberikan kalian gaji untuk santai-santai saja? Sekelompok Dewan Direksi ketakutan hingga tidak berani berbicara. Tepat pada saat ini, ponsel Direktur Jiang tiba-tiba berdering. Ia menoleh dan menerima telepon dengan suara yang sangat rendah. Aku sudah di sini. Aku sedang rapat. Aku akan meneleponmu nanti. Suasana hati Leng Xicheng awalnya sudah kesal. Sekarang, ia bahkan menjadi lebih kesal. Ia mengerutkan kening dan menegur, Direktur Jiang. Ini sedang rapat. Bisakah kamu lebih serius? Direktur Jiang menutup telepon, segera mengangguk, dan meminta maaf. Maaf, istri saya menelepon saya dan bertanya apakah saya sudah tiba. Direktur Jiang tidak tinggal di Yancheng. Ia hanya datang setiap kali ada rapat Dewan Direksi, ataupun jika ada keperluan pekerjaan. Leng Xicheng mengerutkan kening dan membalas, jika kedua orang tidak berada di satu kota, mengapa harus memeriksa? Direktur Jiang tersenyum, bukan memeriksa. Ini termasuk semacam kepedulian, untuk menanyakan kabar dan memastikan keselamatan. Leng Xicheng duduk di kursi dalam diam. Gu Qingqing tidak tahu Leng Xicheng kembali ke Yancheng hari ini. Tetapi, jika Gu Qingqing memiliki sedikit kepedulian padanya, Leng Xicheng seharusnya akan menerima telepon dari Gu Qingqing yang menanyakan kabar keselamatannya. Sama seperti apa yang wanita itu lakukan ketika Leng Xicheng sedang berada di Jerman. Tidak ada suara di ruang rapat untuk beberapa saat. Leng Xicheng duduk terdiam selama 5 menit dan bahkan tidak merubah posenya. Matanya terus menatap ponsel. Para direktur tidak tahan lagi sehingga salah satu dari mereka mencoba bertanya, Presiden Leng, jika tidak ada apa-apa, perlukah kita bubarkan rapat? Presiden Leng, Presiden Leng. Oh, pergilah. Leng Xicheng segera bangkit, berbalik, dan berjalan masuk ke dalam kantornya tanpa memedulikan ekspresi terkejut sekelompok orang di belakangnya. Kemudian, Leng Xicheng menatap ponselnya dengan linglung selama sepanjang pagi itu. Sekretaris Cheng tidak berani pergi mengganggu Leng Xicheng yang suasana hatinya sedang tidak baik. Ada sesuatu yang ingin ia laporkan, tetapi ia juga tidak berani mengetuk pintu dan masuk. Sekretaris Cheng hanya bisa meneleponnya dari telepon internal untuk memberitahu, Tuan Leng, agen Su Zipei ingin mendiskusikan masalah kontrak dengan Tuan. Leng Xicheng segera berkata, suruh mereka cari departemen propaganda. Ambil gajiku dan sodorkan segala hal kepadaku. Kalau begitu, mengapa aku masih mempekerjakan mereka di sini? Suara sekretaris Cheng agak bergetar, dan, masih ada. Masih ada hal apa? Cepat katakan. Potong Leng Xicheng dengan agak tidak sabar sambil terus menatap telepon. Ada seorang nona yang mencari Tuan di bawah. Katanya itu adalah kenalan Tuan. Kenalan apa? Aku tidak akan bertemu dengannya. Lucu. Terhitung ada ratusan orang yang mengatakan bahwa mereka kenalan Leng Xicheng setiap hari. Apakah ia harus bertemu dengan semua orang itu? Begitu Leng Xicheng menutup telepon, ia tiba-tiba berpikir, bagaimana jika itu adalah Gu Qingqing? 298 siap untuk memilih proposal perencanaan 3. Semakin Leng Xicheng memikirkannya,
semakin ia merasa bahwa itu mungkin adalah Gu Qingqing. Orang-orang di lantai bawah tidak kenal dan juga tidak tahu bagaimana penampilan Gu Qingqing. Gu Qingqing selalu diam dan tersembunyi dari publik. Jika Leng Xicheng tidak berdiri di sisi Gu Qingqing dan menggandeng tangannya, takutnya Su Zijin pun bisa mengganggunya. Jika resepsionis di lantai bawah memandang rendah orang, Leng Xicheng segera menelepon sekretaris Cheng dan bertanya, "Nona siapa? Berapa umurnya? Bagaimana penampilannya? Apakah dia menyebutkan namanya?" Sekretaris Cheng terkejut. Ia menjawab dengan suara bergetar, katanya itu seorang nona muda. "Tapi, Tuan Leng, tadi saya telah menelepon dan meminta resepsionis untuk membawanya pergi." Brak. Leng Xicheng langsung menutup teleponnya sebelum sekretaris Cheng sempat bereaksi. Kemudian, ia menendang pintu kantor presiden dan bergegas keluar dengan cepat seperti embusan angin. Leng Xicheng langsung bergegas menuju ke depan lift dan menekan tombol lift. "Tuan Leng," sekretaris Cheng baru saja memberi hormat kepada Leng Xicheng, tetapi pria itu bergegas masuk ke dalam lift dan langsung menekan tombol untuk menutup pintu lift. Sepanjang jalan turun, Leng Xicheng sedikit gugup dan sedikit bersemangat. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Gu Qingqing datang ke perusahaan untuk mencari dan menemuinya. Apa yang harus Leng Xicheng katakan ketika bertemu dengannya? Belum lagi, tadi Leng Xicheng terburu-buru keluar. Apakah bajunya masih sedikit berantakan? Gaya rambutnya juga masih belum dirapikan. Ting! Leng Xicheng menghadap pintu lift sambil merapikan pakaian dan rambutnya. Tak lama kemudian, terdengar denting penanda lift telah tiba di lantai 1. Leng Xicheng pun segera melangkah keluar dan berjalan sampai ke lobi. Benar saja, ia melihat seorang wanita muda di meja resepsionis dan tampaknya sedang berdebat dengan resepsionis. Leng Xicheng hanya melihat sekilas, lalu langsung berbalik dan pergi. Namun, Su Zijin segera mengejarnya, "Kakak Xicheng, ini aku." Resepsionis wanita cepat-cepat menghentikan Su Zijin, "Nona, jika Anda terus melakukan ini, kami akan memanggil polisi." Mana mungkin Su Zijin akan takut kepada mereka. Ia segera bergegas ke depan sambil terus memanggil, "Kakak Xicheng, tunggu aku." Su Zijin berlari dan mengejar Leng Xicheng hingga berhenti di depannya. Ia menghentikan Leng Xicheng yang ingin melangkah maju, "Kakak Xicheng." "Oh, Zijin, ada apa?" tanya Leng Xicheng dengan ekspresi yang sangat dingin dan suara yang juga sangat dingin. Su Zijin menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Hanya saja, aku ingin bertanya, mengapa kakak Xicheng memilih proposal perencanaan periklanan miliknya? Apakah dia yang memintamu?" Su Zijin merasa bahwa Leng Xicheng belum pasti akan setuju, bahkan jika Gu Qingqing meminta Leng Xicheng memilih proposal rencananya. Tetapi, bagaimana jika Leng Xicheng sendiri yang benar-benar memilih proposal perencanaan Gu Qingqing? Leng Xicheng menjawab dengan dingin, "Ini dipilih bersama oleh Dewan Direksi, bukan olehku." "Aku," Su Zijin memiliki terlalu banyak kata yang tersangkut di tenggorokannya. Setelah waktu yang lama, barulah ia bertanya, "Benar-benar bukan karena dia?" Leng Xicheng mengerutkan kening, "Dia yang mana?" "Tidak apa-apa," Su Zijin menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia bertanya dengan sedikit tidak puas, "Di mana yang salah dengan proposal rencanaku? Mengapa kakak Xicheng tidak memilih proposalku? Lihat sendiri proposal rencana orang itu, kamu akan mengetahuinya. Aku masih ada pekerjaan, jadi sampai di sini saja. Aku akan pergi dulu." Leng Xicheng baru saja melangkah, tetapi Su Zijin bertanya lagi, "Kakak Xicheng, apakah kakak Xipei terpilih?" Kecepatan langkah Leng Xicheng tidak berubah. Ia terus berjalan ke lift dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Ini juga dipilih bersama oleh Dewan Direksi." Setelah Leng Xicheng mengatakan kata-kata itu, pintu lift tertutup. Leng Xicheng kembali naik ke lantai atas dengan agak tidak bersemangat. Suasana hati Leng Xicheng tidak kunjung membaik. Pada siang hari, Leng Xicheng akhirnya tidak tahan lagi dan tiba-tiba menelepon sekretaris Cheng, "Panggil Direktur Jiang. Aku akan mengundangnya makan siang." Sekretaris Cheng merasa agak aneh dan bertanya, "Tuan Leng, mengapa?" "Mengapa?" Tentu saja Leng Xicheng ingin bertanya tentang 36 strategi untuk mengejar istri pada Direktur Jiang. Selanjutnya bab 299 siap untuk memilih proposal perencanaan 4.